Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Febrianti Hakim dengan NPM 02112239 dari Kasmajib Prodi Manajemen Universitas Papua. Di sini saya ingin mempresentasikan kasus pelanggaran etika bisnis pada PT Tirta Presindo Jaya. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih etika bisnis itu apa? Etika bisnis itu ialah kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan masyarakat. Etika bisnis memiliki peran yang penting karena dapat membentuk nilai, norma, serta perilaku karyawan dan pemimpin guna membangun hubungan adil dan sehat dengan mitra kerja, pemegang saham, ataupun masyarakat. Baik, selanjutnya, studi kasus pelanggaran etika bisnis PT Tirta Presindo Jaya. Bisnis kini menjadi sebuah hal yang umum di dunia saat ini. Bahkan kini bisnis sudah menjamur dan banyak orang hendak membangun bisnis mereka sendiri guna kelangsungan hidup yang lebih baik. Dalam berbisnis, tindakan elegan dan kejujuran perlu digunakan. Para ahli menyebutnya dengan istilah etika dalam berbisnis. Hal ini hampir sama dengan etika profesi lainnya yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Namun, membedakannya adalah dunia bisnis didominasi oleh para pengusaha yang notabene membuat sendiri aturan dan etika dalam berbisnis tersebut. Pelanggaran etika saat ini makin banyak terlihat. Terdapat beberapa aspek yang diperlukan dalam praktek penerapan etika bisnis sehingga bisa meminimalisir pelanggaran etika bisnis yang kini jamak dilakukan oleh para pebisnis dan pihak yang terkait di dalamnya. Persaingan antara bisnis ini membuat perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan besar, memperoleh keuntungan seringkali melakukan pelanggaran etika dalam berbisnis, bahkan terkadang melanggar undang-undang ataupun norma-norma yang berlaku, seperti kasus yang sedang menimpa PT Tirta Presindo Jaya yang merupakan anak perusahaan Mayora Group yang memproduksi air kemasan mineral. Dalam menjalankan roda bisnisnya, PT Tirta Presindo Jaya diduga menggunakan cara-cara yang menurut masyarakat sekitar pabrik tidaklah etis dan sangat merugikan masyarakat dan lingkungan sekitar. Menurut dugaan pabrik, PT Tirta Presindo Jaya yang berlokasi di Kecamatan Baros melakukan tindakan privatisasi air dengan menutup 8 mata air sumber pertanian warga sekitar untuk kepentingan perusahaan. Hal ini menyebabkan lahan sawah warga tidak terairi sejak perusahaan ini berdiri. Indikasi pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh PT Tirta Presindo Jaya di antara bukti-buktinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, hak agraria petani cadas sari Baros yang dilindungi Undang-Undang Nomor 41 atau 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan telah direnggut oleh PT Tirta Presindo Jaya, di mana seharusnya aktivitas pembangunan lainnya harus menjamin perlindungan fungsi lahan pertanian yang ada. Yang kedua, warga Cadasari dan Baros yang sebagian besar merupakan petani telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 19 atau 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, Undang-Undang Perlindungan dalam bentuk kepastian hak atas tanah dan lahan pertaniannya, namun hak telah oleh PT Tirta Presindo Jaya. Adapun solusi dalam pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh PT Tirta Presindo Jaya terhadap masyarakat agar masalah ini bisa terselesaikan adalah yang pertama, pihak kepolisian Polda Banten dan Polda Pandeglang untuk segera menghentikan tindakan penyisiran yang dilakukan ke rumah-rumah warga sehingga meninggalkan teror dan ketakutan di kalangan warga. Yang kedua, jajaran kepolisian yakni Polda Banten dan Polres Pandeglang agar segera membebaskan 3 orang warga Cadasari sampai Baros yang telah ditetapkan sebagai tersangka tanpa proses hukum yang jelas. Yang ketiga, pihak kepolisian Polda Banten dan Polres Pandeglang untuk segera memproses tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan PT Tirta Presindo Jaya, Mayora Group yang telah merampas hak-hak agraris warga Cadasari sampai Baros.